Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Di alam roh kemudian seluruh kita termasuk sahabat saya ini, Bang Gultom, juga menjawab, ya Rabb, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Baik, kalau begitu aku ciptakan engkau turun ke bumi. Silakan turun ke bumi. Rupa-rupanya setelah turun ke bumi ingkar. Yang tadinya di alam roh belum ada jasad, kemudian belum ada godaan. Karena roh itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh seks, tidak butuh harta, tidak butuh yang lain-lainnya. Ketika kemudian roh yang tadinya suci dibalut dengan biologis jasad kita ini, roh tunduk oleh keinginan jasad. Roh tunduk oleh keinginan jasad. Jasad kemudian mempengaruhi roh ini, karena roh ini tidak memiliki pilihan bebas. Jadi yang Anda harus tahu, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kira-kira melarang Anda untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan di dalam? Ada? Tidak ada. Anda ingin jungkir balik di kamar? Boleh. Anda ingin telanjang di kamar? Boleh. Anda ingin masuk ke kamar mandi bolak-balik 100 kali sampai subuh? Boleh. Tidak ada yang bisa melarang. Itu hak bebas. Karena akal. Tapi ketika roh sudah dicabut dari jasad, dia hanya tinggal di bawah tanah, di perut bumi 2 meter dari dasar tanah. Tak ada kekuatan lagi. Roh kita tidak bisa lagi memilih antara mau menjadi penganut Islam atau menjadi penganut kafir. Yang ada hanya berhadapan dengan Rob. Sekarang engkau kembali kepadaku, wahai ruh. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Yang hidup di dunia menyembah bukan Tuhan hanya bisa menyesal. Yang hidup di dunia yang kemudian melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan bergembira ria. Tetapi yang celaka adalah dia yang menanggalkan akal sehat. Ruh kembali kepada ruh. Dulu aku minta samamu, kau katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kau mempersaksikan aku Tuhan. Ya, sekarang kamu kembali ke ruh. Bagaimana perbuatanmu ketika engkau bersatu dengan jasadmu? Kamu bisa menuntun jasadmu menuju kepada aku, atau justru jasadmu yang memalingkan engkau meninggalkanku? Mana jasadmu? Mana kelaminmu yang membuat engkau jauh dariku? Mana lambungmu yang membuat engkau jauh dariku? Mana matamu? Mana hatimu? Mana mulutmu? Panggil mereka untuk menolongmu. Ruh bertunduk malu di hadapan Rabbnya. Ya Rabb, maafkan aku sekiranya aku bisa kembali ke bumi sedetik aja. Aku akan selesaikan usiaku untuk sujud aja kepadamu. Apa kata Allah? Ini alam penyesalan. Saatnya engkau menyesal, lihatlah kemana engkau akan pergi. Tuh, gambaran neraka sudah kuperlihatkan kepadamu. Tapi kepada orang yang memiliki amal kebajikan, tunduk berserah diri mereka kepada aturan-aturan Tuhan yang datang melalui para nabi. Apa kata Allah? Lihat tempat kembalimu, itu jannah yang telah kujanjikan kepadamu. Tunggu sampai engkau bisa matinya sepuas. Orang yang ada di alam kubur, yang dipertontonkan kemudian jannah surganya. Kematian di alam kubur ibarat 1 miliar tahun lagi hanya serasa 1 malam. Tapi orang yang sudah diperlihatkan nerakanya, 1 hari kemudian datangnya hari kiamat, terasa miliaran tahun menunggu begitu siksanya. Jadi Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau, hidupmu kelak di bumi ingkar kepada aku. Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau, hidupmu di atas muka bumi adalah taat kepadaku. Jadi surga neraka kita itu sudah diketahui oleh Allah. Sudah diketahui. Lalu Allah menciptakan kita. Apa
membuat kita masuk ke neraka? Apakah Allah? Tidak. Semisal saudaraku Gultom, apakah Allah yang menjadikan Anda masuk ke neraka? Tidak. Tetapi Anda sendiri yang tidak mau tunduk berserah diri kepada ajaran Nabi terakhir yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Ketika Anda diperhadapkan dalam pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah yang seadil-adilnya, dipanggil, wahai hambaku Gultom, ya Rabb, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak menyembahku ketika engkau di bumi? Kenapa engkau mengingkari nabiku Nabi Muhammad, sedangkan tanda-tanda kenabian ada padamu, yang ada padanya ada padamu. Kau lihat Al-Quranku, kau lihat umatnya bersujud menyembah kepadaku 5 kali 24 jam. Apa yang membuatmu kemudian tidak menyembahku? Aku kurang belajar dan aku kurang yakin. Nah sekarang ketika aku mau masuk, aduh, siapa itu? Waalaikumsalam. Nah sekarang ketika ini siapa sih? Turunin. Sekarang ketika aku memasukkanmu engkau di dalam neraka, siapa yang hendak engkau persalahkan? Bukankah di dunia ku beri kesempatan, kau bertemu dengan Bang Suma, kau bertemu dengan saudara-saudaramu dari Muslim, kau bisa melihatnya, kupingmu bisa mendengarkan Al-Quran, matamu bisa melihat mereka sujud menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa engkau tidak ikut? Apakah salah ketika aku menempatkanmu di neraka? Tidak, wahai Tuhanku, aku tidak punya kekuatan untuk itu. Jadi Allah tahu ini masuk neraka, ini masuk surga, tetapi Allah tidak memaksa. Kemudian Allah tidak mengajarkan bahwa aku menciptakan si A untuk isi neraka, aku tidak menciptakan si B untuk neraka. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Sad. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau ingkar kepada perintahku ketika aku perintahkan engkau sujud menghormat kepada Adam? Apa yang membuatmu untuk membangkang kepada perintahku itu, wahai iblis? Apa kata iblis? Aku bukannya tidak mau hormat kepadamu ya Rabb, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku kau cipta api sedangkan Adam kau cipta dari tanah. Maka aku tidak mau sujud menghormat kepadanya karena kedudukanku lebih tinggi. Tapi apakah engkau ridha bahwa ketika engkau tidak sujud kepada Adam, maka engkau akan kumasukkan ke dalam neraka? Apa kata iblis? Aku ridha. Maka masuk neraka bagi iblis adalah pilihan. Sekarang ketika orang-orang kafir di luar Islam diajak, ayo mari kita menyembah kepada Allah. Aku nggak mau. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu hanya senggok batu. Allah itu adalah ini bla 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 bla. Apa yang menyebabkan engkau kemudian mengatakan itu? Ketika engkau dipanggil, wahai saudaraku, mari kita beriman kepada Nabi Muhammad. Apa katamu? Nabi Muhammad itu adalah Nabi bla bla bla. Dia bukan Nabi, dia begini, dia begono, dia begini. Maka ditanya oleh Allah, apakah salah ketika hari ini aku memasukkan engkau ke dalam api neraka? Tidak ya Rabb. Jadi Allah memasukkan seseorang ke neraka karena perbuatannya. Allah memasukkan orang ke dalam surga karena perbuatannya. Tidak ada kemudian Allah menciptakan manusia untuk mengisi neraka, tak ada. Bahkan iblis pun dicipta bukan untuk mengisi neraka tadinya. Jadi gitu saudara. Jadi tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian Allah itu menentukan neraka surganya seseorang, tetapi Allah menjanjikan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal soleh, aku janjikan surga. Barang siapa yang ingkar kepadaku, aku janjikan neraka. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau surga atau kita pilih neraka. Kalau kita ternyata pilih surga, maka ternyata memang sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah sudah tahu ternyata kita nantinya adalah penghuni surga. Tapi bukan dikatakan bahwa aku menentukan engkau surga, aku menentukan engkau neraka. Tidak seperti itu saudara Gultom. Jadi ketika hari ini, esok, lusa, Anda kemudian menyatakan diri La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu Anda jabarkan dalam implementasi keagamaan sampai Anda meninggalkan dunia ini, maka ternyata garisan tangan saudara diketahui oleh Allah, tercatat kemudian rupa-rupanya Anda itu adalah penghuni surga.
Jadi tak ada kemudian Allah menzalimi makhluknya, tak ada. Wa qulil haqqu min rabbikum, barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Itu diterangkan Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Insyaallah. Silakan. Masya Allah. Gimana Bang Gultom? Makasih Bang Cuma, ya masuk akal juga penjelasan Bang Cuma. Soalnya Pak, aku belum pernah nanyakan ini sama sekali di komar-komar lintas agama, sama sekali belum pernah tanyakan, baru ini pertamaku. Karena aku mau bertanya itu, aku harus cari orang yang paham dulu, kan. Makanya aku tanya ke Bang Cuma soal yang tadi gitu. Berarti kalau dia tidak menuhankan Yesus, tinggal penyaliban aja nih. Kamu masih mengimani penyaliban, Bang? Karena gini Bunda, kan di Kristen kan banyak ini, Pak. Ada juga Kristen yang tidak menuhankan Yesus, kan ada juga. Ya, itu udah tidak menuhankan Yesus, udah bagus itu, memang sepantasnya karena begitu kata Bible toh. Tapi abang ini masih mengimani kalau itu terjadi penyaliban ya terhadap Yesus ya. Kalau jadi ini satu lagi mau aku tanya Bang Cuma, walaupun aku udah pernah nanya ini di TikTok, cuman belum masuk akalku itu. Kan di Muslim kan nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Kalau di akhirat nanti yang turun kan Nabi Isa. Cuman kenapa bukan Nabi Isa dan Nabi terakhir? Kenapa malah Nabi Muhammad? Kan ke terakhir, terbalik. Kata dasarnya kan akhir gitu. Oh iya, siap. Ya berarti kan Nabi Isa dong Nabi terakhir, karena dia yang terakhir datang ke dunia, bukan begitu Bang, atau gimana? Oke, baik saudara, ketika kita berbicara mengenai derajat kemanusiaan, pembeda antara manusia biasa dengan para nabi adalah nabi itu menerima wahyu. Nabi menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh para nabi itu adalah perintah titah yang harus nabi laksanakan. Itu nabi. Definisi nabi itu harus dipahami dulu. Seseorang yang menerima penglihatan, pendengaran, ilham atau wahyu. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk yang kedua kalinya, Nabi Isa tidak menerima wahyu. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa datang kemudian untuk meneguhkan di hadapan Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada kalian, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa justru engkau menuhankan aku? Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menjadi hakim. Kenapa bisa beliau menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa itu? Orang-orang zalim yang tidak menjadi pengikutnya, yang tidak pernah menjadi golongan ajaran kaumnya, yang tidak pernah menjadi muridnya, tapi mengaku-ngaku sebagai muridnya, yang kemudian menyembah dirinya di hadapan Tuhannya. Ada terdakwa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai engkau nabi yang telah kuutus kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi itu berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas, tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka.
Sekiranya aku pernah mengatakan itu, tentulah engkau mengetahui, sebab engkau mengetahui, menyaksikan apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maqultu lahum illa ma amartani bi. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dikatakan kemudian dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya Yesus itu tidak dituhankan oleh orang berakal, karena Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Maka ketika ia datang, itu disebabkan karena dia malu di hadapan Allah. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini, ya Rabb, kamu turun sekarang, kau katakan kepada mereka, hancurkan apa yang mereka jadikan sebagai pedoman untuk hidup di atas muka bumi. Katakan bahwa aku adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusanku yang terakhir. Maka Nabi Isa kemudian turun mengajarkan itu, menyampaikan itu, bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa wahyu baru, dia tidak membawa hukum baru, tapi yang datang diajarkan kemudian di akhir zaman adalah untuk meneguhkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah jelas dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Makanya tidak ada lagi syariat. Setelah Nabi Muhammad 1400 tahun tak ada lagi hukum. Tak ada lagi hukum baru, tak ada lagi nabi baru, tak ada. Tak ada lagi hukum baru. 1400 tahun tinggal Islam yang kemudian yang harus sampai kepada hari kiamat. Ketika Nabi Isa datang, pertanda hari kiamat itu datang. Makanya Yesus di dalam kitab saudara berkata, hati-hati dengan Yesus palsu yang datang setelahku. Sebab aku datang nanti di akhir zaman. Bukan datang ke Pulau Patmos, bukan datang kepada padang gurun, enggak, bukan datang kepada bilik, bukan. Aku tak akan pernah datang lagi. Nanti datang kedua kalinya, nanti di akhir zaman. Itu kata Yesus. Dan orang-orang, kalau saudara tidak percaya, coba anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah coba, jadi yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas. Yang menjadi hakimnya kelak adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi orang-orang di akhir zaman yang mendapatkan ajaran dari nenek moyang mereka menyembah kepada Yesus, itu adalah yang akan dihakimi. Wahai kalian yang menuhankan aku, ya paman, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku? Coba kau lihat firmanku pada masa aku datang ke dunia ke Bani Israel. Tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk menyembahku. Tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk ibadah minggu. Tak ada pernah aku ajarkan kalian makan babi. Tak pernah aku ajarkan kalian kemudian untuk tidak bersunat. Tak pernah aku ajarkan kepada kalian kemudian untuk merasulkan Paulus. Tak ada pernah. Terus kenapa kalian mempermalukan aku di hadapan Tuhanku? Bukankah tertore di dalam kitabmu, di dalam Matius 7 kemudian tertulis dengan jelas dari nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku? Perjanjian lama, hukum Taurat. Pada hari itulah kemudian banyak orang berkata dan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku sungguh tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sudah capek-capek ibadah menyembah kepada Yesus, tapi apa katanya? Aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas itu. Yesus mengatakan orang yang menuhankan dirinya akan diusir sebagai pembuat kejahatan, masuk ke dalam neraka. Al-Quran mengatakan orang yang kafir, laqad kafaral ladzina qalu, mereka yang mengatakan bahwa
Isa atau Yesus itu adalah Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Sebelum itu terjadi, saudaraku Gultom, Al-Quran mengatakan orang yang menuhankan Yesus masuk neraka. Bible mengatakan Yesus berkata yang mengatakan dia adalah Tuhan juga masuk ke dalam neraka. Sekarang kebenaran telah datang kepada saudara. Anda ingin beriman, silakan masuk Islam. Anda ingin kufur, silakan tetap dalam keadaan yang sekarang. Tidak ada paksaan. Jadi tak ada Tuhan itu mengatakan, saudara Gultom, aku ciptakan engkau untuk neraka. Tidak ada. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Aku beri kamu akal untuk berpikir, untuk memilih. Kamu bukan makhluk roh. Kalau makhluk roh tidak bisa memilih, seperti malaikat, seperti iblis. Kemudian itu mereka adalah makhluk roh. Mereka tidak bisa memilih, mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa menciptakan kemudian karya-karya baru. Sedangkan engkau, aku beri akal, aku beri nafsu, aku beri syahwat untuk engkau bebas menjadi pemimpin atas dirimu sendiri dan pemimpin atas bumi ini. Kenapa engkau memperbodoh dirimu justru memilih kepada jalan kesesatan? Kamu yang memilih neraka, bukan aku. Aku sudah menunjukkan jalan ke dalam surga. Seperti ini jalannya. Atiullah wa atiur rasul. Itu jalannya menuju kepada aku. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Kenapa engkau tidak melalui jalannya Yesus? Kenapa justru melalui jalan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, tetapi sekalipun aku tidak pernah mengenalnya. Bahkan nabiku yang kuutus kepada Bani Israel pun tidak pernah mengenalnya. Dia hanya ngaku-ngaku sebagai rasul, sebagai rasul. Pada sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Ada yang memaksa saudara tetap menjadi Kristen? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk tetap jadi Kristen? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk jangan masuk Islam? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk memeluk agama Islam? Juga tak ada. Anda bebas. Anda mau mati dalam keadaan Kristen kata Allah, silakan. Anda mau mati dalam keadaan Islam juga silakan. Tidak ada paksaan. Hari ini Anda masuk Islam, Islam. Hari ini Anda tetap di Kristen, tetap Kristen. Tak ada yang memaksa. Jadi ketika Anda mati dalam keadaan Islam, surga. Mati dalam keadaan kafir, neraka. Ada paksaan? Tak ada. Anda sehat, Anda waras, Anda tidak sedang diborgol, Anda dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang saatnya Anda memilih. La ikraha fiddin. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seorang mualaf. Saya ingin bertanya. Begini Bang Zuma, setelah saya lihat keadaan sekarang ini, saya kan seorang mualaf dan keluarga saya semua ada juga yang Kristen, ada juga yang Islam. Jadi seperti debat-debat sekarang ini, jadi saya bingung begitu. Bagaimana saya untuk memilih? Bahkan sekarang saya lihat itu sepertinya ada kayak Guru nak dilanjutin aja sama Bang Gultom. Ini saya tahu ini saya tahu. Begitu. Bagaimana? Tolong kasih keterangan. Udah nggak usah nyamar-nyamar. Dilanjut sama Bang Gultom, Guru nak, mohon maaf. Jangan dinaikin ya teman-teman. Bang Zuma. Bang. Ya, silakan Bang Gultom. Boleh sedikit Bang Host? Sedikit aja. Kristen, Muslim? Muslim, alhamdulillah Bu Bunda Rahma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jangan dulu Bang masuk, biar Gurunda dulu sama Bang Gultom. Kalau Muslim. Oh iya. Silakan Bang Gultom. Oke, terima kasih Bang Juma penjabarannya semuanya. Tapi kalau melihat dari keterangan Bang Juma ini dan yang tertulis di Al-Quran, Nabi Muhammad Nabi terakhir, harusnya yang datang nanti di akhirat Nabi Muhammad lah kalau begitu, bukan Nabi Isa itu kan terakhir itu. Saudara, kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu bukan di hari kiamat, enggak, atau di hari akhirat, bukan. Akhir zaman menjelang kiamat, Nabi Isa akan datang. Kenapa Nabi Isa datang? Karena dia yang disembah oleh manusia. Nabi Muhammad, untuk apa beliau datang? Ajarannya sudah selesai, umatnya menerimanya. Nabi Isa yang harus datang. Untuk apa? Untuk menyadarkan kesempatan terakhir kepada orang-orang yang menganggapnya Tuhan.
Itulah tujuannya datang. Nabi Muhammad sejak ia menjadi nabi sampai hari kiamat, ajarannya sudah digaungkan. Nabi Isa adalah rasul, Yesus bukan Tuhan. Gaungan ajaran Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dengan adanya Al-Quran sampai hari kiamat, sama dengan adanya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau Anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad, hari ini Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? Itu dia. Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kita ingin lihat dari Nabi Muhammad? Fisiknya, dia manusia. Jadi yang kita butuh dari Nabi Muhammad adalah ajarannya. Di mana itu tersimpul? Al-Quran dan hadits. Kalau Anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad? Loh, Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita saat ini. Anda ingin melihat cara duduknya Rasulullah, lihat dalam hadits. Anda ingin melihat cara jalannya Rasulullah, lihat dalam Sirah Nabawiyah. Anda ingin lihat cara tidurnya Nabi Muhammad, lengkap, semuanya lengkap. Apa lagi? Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kami. Masih ada. Yesus mana? Injil yang diberitakan Yesus nggak ada. Nabi Isa, Injil yang diceritakan Nabi Isa mana? Nggak ada. Jadi yang menyertai kehidupan anak keturunan Adam di atas muka bumi hari ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menyertaimu sampai hari kiamat. Jadi Nabi Isa harus turun untuk meluruskan ajarannya dibengkokkan oleh orang-orang zalim. Demikian. Okay. Silakan Bang Gultom. Oh begitu ya Bang ya. Oke lah, terima kasih Bang atas ini jawabannya. Baik. Ini saya udah terjawab sudah rasa penasaran saya. Kenapa yang kutanyakan jawabannya tentang mengalami pertanyaan filsafat tadi, apa jawabannya? Yang kedua yang kutanya itu apa jawabannya? Aku udah mendapatkan jawabannya itu. Oke, terima kasih Bang Juma, sehat selalu. Terima kasih Bang Gultom. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan, jangan sungkan bertanya aja kepada kami ya. Oke Bang, sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah, amin. Panjang umur ya. Dan juga Bunda Rahma, Bang Ho, semuanya yang di Bang ini ya Bang ya. Iya Bang. Bang Gultom. Sebelumnya Bang Gultom, sampai sekarang ini Bang Gultom masih merasa beragama Kristen, tapi Bang Gultom mengimani adanya Allah Sang Maha Pencipta dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, atau masih belum? Ya, setelah aku tanya tadi tentang Nabi terakhir itu, kalau yang dijelaskan Bang Juma ya, aku sudah menemukan jawabannya, kan begitu. Ya. Jadi tadi jelaskan Bang Juma itu Nabi Isa itu bukan Tuhan, utusan Tuhan, setara dengan para nabi. Ya, aku juga nggak menuhankan Nabi Isa atau Yesus, nggak kutuhankan itu. Ya, dan setara dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Apa yang disampaikan terakhir oleh Nabi Muhammad di Al-Quran itu menjelaskan apa yang tadi dijawab tentang Nabi Isa datang terakhir. Kisah ini hanya diketahui ya secara detail dalam ajaran Islam. Jadi kalau Bang Gultom mau lebih paham, belajar Islam lebih banyak, ya, lebih mempelajari Islam. Iya Bang ya. Jadi cuma itu ya Bang pertanyaannya, nggak bertanya lagi. Itu aja sih Bunda. Nah, kalau pertanyaanku karena kan Bunda udah tahu aku sering nanya ke Ustadz Tata, aku sering nanya ke Ustadz Sugi Kristologi, Ustadz Sugi Kristologi, Bapak itu aku sering bertanya juga. Itu aja sih ya, yang pertanyaan yang sisa Bun. Ya semoga kita doakan semoga dapat hidayah Bang ya. Kami hanya berharap itu kepada Allah. Semoga Abang yang orang baik ini dapat hidayah. Oke. Itu aja ya Bang ya. Kita sapa Papa Tom. Selamat malam. Ya. Papa Tom. Izin turun ya Bunda ya, Bang Juma. Iya Bang. Ya, terima kasih banyak ya. Bang. Semua. Oke, Bang. Amin, sehat selalu. Ya. Papa Tom, Kristen Muslim. Selamat malam. Ya, Pak Tom. Selamat malam. Suaranya ada suara itu deh, aku tahu Ji. Papa Tom, kok ini minta permintaan kenapa membisu Hunter Kristen Muslim? Kristen Mbak.
Silakan Bang, apa yang ingin mau didiskusikan? Nggak ada tema ini ya, tema bebas ya, dari Gurunda. Iya. Silakan Bang. Saya di sini bukan bertanya, boleh juga sih bertanya, tapi mengenai yang lagi marak-maraknya ini, saya mau nanya dengan Bang Zuma, Bang, bagaimana pendapat Abang? Bagaimana pendapat Abang masalah anak Batak itu, Bang? Gimana tanggapan Abang dan pemikiran Abang, Bang? Iya, baik. Ya, karena saya ditanya tentang hal ini ya. Jadi seperangkat kemudian aturan atau hukum-hukum di negara kita ini mengatur tata cara beragama, mengatur tentang keagamaan maksud saya, di mana setiap umat itu berhak untuk menjalankan kemudian agamanya masing-masing. Yang dimaksud agamanya masing-masing di sini adalah kitabnya, dan yang dimaksud kitabnya di sini ya adalah yang ori dari asalnya, dan kemudian mereka diberi kewenangan untuk melakukan tata cara ibadah mereka masing-masing. Kita Indonesia memberikan kemudian kebebasan dalam hal ini. Nah, terkadang dalam kita menjalankan agama ada yang kita langgar, seperti yang terjadi hari ini. Ada yang kita langgar, entah itu kemudian kita sadari atau kita tidak sadari. Seperti misalnya membicarakan sesuatu tentang agama saudara kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang mereka imani. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa alasan, tapi hanya inisiatif sendiri, hanya dorongan diri sendiri, menista, menertawakan, menghujat sesembahan atau nabi atau rasul dari agama saudara kita sendiri. Nah, itu yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aslinya masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada keislam-islaman daripada kekristenan itu sendiri. Sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti keislam-islaman, menyebut kemudian sebutan-sebutan yang islami, ya, sengaja untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Nah, itu juga karena dorongan Bible itu sendiri, perwujudan dari Bible itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam bereaksi. Ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat ulah daripada sekelompok orang, maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat. Anak Batak secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Itu didorong karena apa? Karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep kenabian dan seterusnya. Andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur, dengan yang sebenarnya, maka tidak ada dialog. Karena tidak adanya dialog, maka tidak mungkin kemudian anak Batak dengan sengaja menghina Nabi Muhammad, karena tak ada urusan dengan Islam. Tetapi karena ada yang memasang perangkap-perangkap ini, kemudian dialog terjadi, sakit hati, iri. Apa yang terjadi? Debat sudah tidak sehat, dikarenakan saling menghujat, saling membenci, saling memaki satu sama lain. Siapa yang menjadi sumbernya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, Lembaga Bible Indonesia. Saya kira itu, Bung. Itu biang keroknya itu di situ. Biang keroknya itu di sana. Dan itu bukan cuman, lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam, bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri. Ada yang berdialog dengan saya, kenapa Anda menyebutkan kemudian kata Alkitab? Dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab? Apa jawabannya? Dari dasar laut. Itu jawabannya itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Biblemu? Dapat ilmu dari mana? Dari laut, kata dia.
Ini karena kekurangan ilmu, hanya dogma, doktrin. Dia begitu lahir, ini Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak, ini namanya Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak. Padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, ikut-ikutanlah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab, tanya dari mana kau dapat? Dari laut. Karena mereka bingung mau jawab apa. Seperti itu. Baik Bang. Jadi tadi Abang bilang yang anak Batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang. Sementara maaf Bang ya, Abang Zuma sering bilang nonot Yesus dipergunakan untuk apa, itu udah nyalahi aturan juga dong Bang. Bagus. Betul nggak, Bang? Bagus sekali, bagus. Betul. Jadi gini. Coba Anda lihat jejak digital Bang Zuma ketika menyatakan hal itu. Pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Entah itu dikatakan nabiku kemudian memperkosa budak, entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya, atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya, atau kepada anak bocil di bawah usia dini. Pasti itu, pasti diawali salah satunya itu. Maka muncul pertanyaan, kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100%, tinggalkan dulu ketuhanannya, dia laki-laki tambun, dia perjaka yang sehat, dia adalah laki-laki yang sempurna, cakep, ganteng dan seterusnya. Dia punya kelamin, dia makan, dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma. Pertanyaan saya, Yesus lampiaskan spermanya melalui apa? 1. Nikah, 2. Mimpi basah, 3. 501. Ini pertanyaan manusiawi. Kewajiban saudara Kristen menjawabnya. Itu bukan menghujat, itu pertanyaan. Siapa suruh menuhankan manusia? Jadi itu bukan menghujat, hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku. Dibilang menggauli anak kecil segala macam, maka muncul pertanyaan, Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa? Dia manusia biasa. Apa buktinya dia manusia biasa? Pada saat seusai dia puasa, maka laparlah Yesus. Butuh makanan, ada lambung, ada usus. Berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh, pasti kemudian makanannya, saripatinya ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi sperma. Kayak mana caranya melampiaskan spermanya? Kalau saya lebih baik memilih nikah, karena di dalam Injil Filipus 49 Maria Magdalena disebut sebagai bini Yesus. Demikian. Sedikit berbicara tentang latar belakang dulu boleh? Boleh, silakan Bang. Saya KTP saya Kristiani, namun saya maksudnya sudah tidak lagi beragama alias agnostik. Saya cuma mempercayai Tuhan. Karena ya saya sudah mempelajari dan menurut saya itu tidak masuk akal sih sebenarnya. Kalau maaf nih kalau ada di bawah teman-teman Kristiani, namun ini pendapat saya gitu ya. Nah, saya itu sering lihat sekarang tuh di TikTok banyak sekali yang live antara yang Kristen menjelek-jelekan Islam, yang Islam menjelek-jelekan Kristen. Terus makin saya yakin lah ini kok agama seperti ini. Maksud saya itu kan kalau agnostik itu kan percaya satu Tuhan saja, tidak agamanya. Terus saya sedikit Bang Juma mempelajari tentang Muslim sekarang tuh, tentang Islam. Terus saya lihat kan nama Bang Juma itu selalu naik tuh. Tertarik tuh saya. Terus saya sedikit membaca sejarah tentang Islam. Ada beberapa pertanyaan Bang Juma. Semoga aja ya ada hidayah juga buat saya. Soalnya saya juga jujur saja saya seorang agnostik, namun saya merasa hampa juga sekarang. Karena ada kegundahan tersendiri dalam hati saya itu. Ada ketakutan ketika saya meninggal itu seperti apa kalau saya tidak memeluk agama. Ya, izin saya nyapa dulu, Gurunda izin. Pak Penatu Oboy, selamat malam. Malam. Salam kenal Bang Juma buat yang lain. Ya, salam kenal Bang. Ya, sebelum ke Pak Oboy, ini Pak Penatua izin ya.
Gurunda sama Bang Happy dulu. Silakan Gurunda. Silakan. Ada opung di bawah, opung Rambe, Akang. Oh, ada begini. Minta naik biasa. opung biar saya di bawah. Opung Rambe naik opung. Ya, iya Bang. Terima kasih ya Bang Bejo. Bisa dilanjutkan? Ya, silakan. Begini Bang, saya kan membaca historical tentang terjadinya yang Nabi Muhammad naik ke langit itu, apa namanya tuh? Lupa lagi saya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah itu. Ya. Kan itu terjadinya itu sebelum Masjid Al-Aqsa itu diberi nama Al-Aqsa Bang. Maksud saya kan mengapa di Al-Quran sudah disebutkan Al-Aqsa sedangkan peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad itu sebelum tanah itu diberi nama Al-Aqsa begitu. Terus boleh beberapa, coba satu lagi deh. Terus satu lagi gini Bang, saya pernah melihat peta kuno lah. Tidak ada tuh yang namanya Mekah. Sedangkan saya kan membaca historical tentang adanya Mekah itu dari Ibrahim ya. Kalau di Islam Ibrahim itu kan yang membangun kota Mekah kalau nggak salah. Awal mulanya kalau dalam histori Islam. Sedangkan di Mekah itu di peta 1200 Masehi itu baru ada. Belum ada. Coba saya mau minta penjelasannya gitu, Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Isra Mi'raj. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba Allah. Diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang memperjalankan kemudian Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad itu sendiri, melainkan yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun terhadap makhluknya, yang melakukan itu. Sehingga tak ada yang mustahil dalam hal ini ketika kemudian Allah menginginkan memperjalankan Rasulullah. Ini adalah satu cara Allah ya untuk menggelitik akal manusia. Makanya kemudian Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sempurna dalam bentuk fi aksani takwim. Kesempurnaan daripada wujud manusia itu adalah eksistensi keberadaan Allah di alam semesta. Aku menciptakan manusia untuk mengajarkan kepada kalian bahwa aku itu ada. Maka satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia. Sehingga apa yang terjadi? Allah menggeliti akal manusia sehingga manusia mampu kemudian berkarya dan menciptakan kendaraan yang disebut pesawat, di mana pesawat ini mempersingkat waktu dan jarak yang begitu jauh. Mempersingkat jarak dengan menggunakan waktu yang singkat. Seperti yang kemudian dipercontohkan oleh Allah akan perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika penamaan ini, ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, memang sebelumnya belum dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi pada dasarnya kemudian hari ini kita mengenalnya dengan Masjidil Aqsa. Tak ada permasalahan di situ. Sama seperti ketika kemudian di dalam Bible ada nama sungai yang ada di Eden, taman di Gan Eden, ada 4 nama sungai. Tapi kemudian nama sungai itu juga ada tertulis di dalam Bible yang merujuk kepada apa yang ada di peta dunia. Nah, sama seperti itu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu adalah ada apa yang sesuatu yang sekarang ada, kita lihat adanya Masjidil Aqsa. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya pribadi dan menurut umat Islam dalam kaidah Islam bahwa itu bisa menggugurkan kebenaran daripada Isra Mi'raj yang terjadi atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
Al-Quran kemudian mengajak umat manusia untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kalau segala sesuatunya kemudian dijabarkan oleh Al-Quran, dijabarkan dengan begitu mudahnya kepada kita manusia, terkait dengan pertanyaan saudara tentang adanya kota Mekah dalam peta bla 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 dan seterusnya, maka akal kita ini mengantarkan kita kepada keadaan lebih cepat pikun. Karena dengan banyak berpikir, manusia itu kemudian menghalau datangnya pikun di usia dini. Artinya apa? Tidak semua yang ada itu harus diterangkan tanpa kaidah. Harus diterangkan kemudian tanpa berpikir. Harus diterangkan kemudian dijabarkan, diperlihatkan oleh Allah tanpa kemudian manusia itu mencari. Jadi tidak semuanya ketika Anda mengatakan di sini ada di tahun sekian kok tidak ada nama Mekah di sana dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang menarik terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kota Mekah. Ketika kemudian diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mula-mula rumah yang didirikan oleh Allah adalah Baitullah bersama dengan anaknya Abraham yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ada hal yang kemudian yang menarik di sini sebagai apologet Islam untuk dikaji. Apa itu? Ketika kemudian Nabi Ibrahim keluar pertama kali meninggalkan kota Mesir menuju wilayah Negeb. Negeb itu berarti wilayah selatan dari kota Mesir. Artinya Nabi Abraham menuju kepada area Mekah. Di sanalah kemudian dia pertama kali mendirikan Baitullah atau Baitel atau kemah pertemuan dengan Elohim. Kalau ini pun dibantah, maka mungkin teman-teman Yudaism bisa memberikan data akurat di mana saat ini mata sumur El Eroi dan di mana kemudian Faran, lalu kemudian di mana bait yang pertama kali didirikan oleh Abraham. Jadi tidak semua yang diterangkan oleh Al-Quran itu harus seketika ini terlihat. Dunia masih panjang, kehidupan kita kemudian masih panjang ke depan. Apa yang diurai oleh ilmu pengetahuan hari ini terungkap dari Al-Quran sekian persen. Masih banyak sekian persen isi Quran itu yang belum terungkap di atas muka bumi ini. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran yang menuliskan tentang adanya api yang berkobar di dasar laut. Bagaimana kemudian Al-Quran mengurai tentang embrio. Bagaimana Al-Quran mengurai tentang sidik jari. Dulu sebelum ilmu kedokteran mengungkap tentang sidik jari, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu masih sesuatu yang sifatnya hanya informasi yang kita tidak bisa membuktikan mana kebenarannya, mana tentang sidik jari, mana tentang DNA ini yang dimaksud Al-Quran. Tapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran hari ini terkait dengan sidik jari itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Begitu juga tentang Mekah. Begitu juga tentang wilayah-wilayah yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran dan apa yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Itu akan berkesinambungan nantinya. Makanya Al-Quran itu kalau kita lihat, dia tidak pernah ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan. Justru semakin pengetahuan ini bertambah, Al-Quran semakin mengiyakan. Dan sudah dituliskan 1400 tahun silam. Jadi kalau Anda bertanya, mana kota yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa mula-mula Ibrahim datang ke Mekah, mendirikan kemudian Baitullah, itu saudara tidak temukan? Ya, justru kalau saya melihat orang-orang pemegang kitab terdahulu itu tidak bisa menunjukkan titik di mana kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika Hagar dilibatkan di dalam menemukan sumur El Eroi ini. Itu tidak ada. Berarti satu-satunya kandidat adalah Mekah Al-Mukarram. Demikian. Terus begini nih, saya sebelumnya mau minta izin dan minta maaf. Izin sebesar. Mau menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan. Mungkin boleh ya, Bang Happy ya. Boleh. Tadi nanya soal map. Iya.
izin ya. Ya, Abang dibesarin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di map nggak ada, mungkin agak ini ya, membengongkan ya. Jadi kalau kita buka ini peta Ptolemy tahun 150, berarti abad 1 ya. Ini Ptolemy geografi. Ini saya ambil dari bible.ca. Ya, di sini kalau kita lihat ada namanya Makoraba. Nah, di Makoraba ini kalau kita lihat dari Dictionary of a Greek and Roman Geography, Makoraba ini sekarang disebut Mekah. Jadi catatan Romawinya mereka tidak menulis Mekah, tapi mereka menamakan sendiri itu Makoraba, Bang. Nah, mereka habis itu ya, betul kan? Mohon maaf. Ini tahun 150, abad 1, 2. Iya. Habis itu kalau memang mau ada lebih mundur daripada ini lagi, karena klaim kita kan Mekah itu ada dari zaman dulu kan. Kalau kita baca Keluaran 51, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nih, untuk mengadakan perayaan. Kalau kita baca interlinearnya, thus Pharaoh unto and said and Aaron Moses and afterward they may hold feast. Yang hold feast ini artinya mengadakan perayaan. Perayaan apa sih nih sebenarnya? Kan kita mau tahu. Nah, begitu kita lihat interlinearnya, kata per katanya, di sini dibilang to make a pilgrimage, ziarah, to make a pilgrimage. Nah, begitu kita baca di sini, make pilgrimage, keep a pilgrimage, Arabiknya hajj, betake oneself to or towards an object of reference, make pilgrimage to Mekah. Nah, jadi di sini maksudnya kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, begitulah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi haji bagiku di padang gurun. Jadi Musa juga udah disuruh ke Mekah. Nah, ini berarti berapa? 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini dari Bible Hub ya. Bukan dari keislaman. Silakan, Abang. Iya, Masya Allah. Nah, inilah yang saya katakan bahwa saya akan terungkap. Yang tadi yang penjelasan saya bahwa apa yang ditemukan dalam Al-Quran itu akan terungkap dengan sendirinya. Subhanallah. Lagi-lagi yang menerangkan itu ilmu pengetahuan, Bang. Bang, saya mohon izin dan minta maaf nih, kan saya sedang, jujur saya sedang mempelajari Islam sekarang tuh kan. Saya pernah mempelajari Hindu, Buddha juga. Namun saya belum mau mempelajari Islam waktu itu karena ya pikiran saya Islam itu kekerasan lah seperti itu. Namun saya sekarang lagi mempelajari Islam dan saya mau minta maaf kalau saya itu sering masuk room Kristen dan mengaku Islam karena saya tahu ilmu tentang Kristen yang menurut saya tidak logika dan saya sering mendebat dengan para pendeta. Jadi mohon maaf nih untuk sahabat-sahabat Muslim kalau saya sering mengaku Islam, dan semoga aja ada hidayah lah, dan saya juga masih belajar dan tanda-tanda hidayah Islam. Begitu. Ya, silakan. Namun masih banyak juga sih, tapi saya mau mencari lagi tentang kebenaran lah. Tapi memeluk Islam itu nggak perlu jadi ulama, ustadz dulu, Bang. Itu sih dari saya. Iya. Sama ya orang sekolah kan SD dulu, Bang. Iya. Cuman masih kalau misalkan persentase masih 45%-an lah. Soalnya saya bukan saya menjelekan agama lain ya, cuman saya kan sering melihat dari segi histori dan segi ketuhanan. Mohon maaf untuk agama lain menurut saya tidak masuk logika lah kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin keimanan mereka berbeda-beda. Nah, saya sekarang sedang mempelajari Islam dan saya belum sepenuhnya susah itu seperti itu. Masya Allah.
Jadi proses menuju Islam ya memang harus lebih mengedepankan kemudian akal daripada doktrin, dogma ya. Iya. Karena saya tidak mau memeluk agama karena satu ikut-ikutan, kedua karena warisan. Saya ingin mendapatkan karena diri saya sendiri, makanya saya sekarang agnostik seperti itu, Bang. Iya. Kalau abang lahir dari keluarga mana, Bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, makasih. Ya mungkin segitu dulu, Bang. Mungkin silakan lanjut dulu dengan yang lain. Saya juga akan mencari apa sih yang nanti mungkin saya bisa masuk room sini lagi dan bertanya lagi apabila saya tidak menemukan jawaban tentang Islam. Mungkin kalau yang tadi sudah terjawab, terima kasih, sangat lengkap, dan saya bisa membedakan gitu mana yang room yang gacor nggak jelas gitu ngejelasinnya. Bukan saya menjelekan, tapi emang itu fakta, itu dia menjelaskan tapi dengan adu mulut. Saya tidak suka, Pak. Saya paling tidak suka kalau seperti ini. Ada mungkin ya, semoga ada hidayahnya. Terima kasih. Tapi udah terjawab belum, Bang, soal Islam, agama kekerasan dan seterusnya? Karena kalau Abang belum purely belum menguasai itu, saya bisa tunjukin datanya untuk membantah sama sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sih terbawa karena agama saya yang terdahulu. Mungkin saya sudah sedikit doktrin tentang ajaran-ajaran di gereja itu. Mau saya tunjukin faktanya kayak gimana, Bang? Boleh, silakan. Izin, Bang Zuma, boleh? Silakan. Bang Jibril bisa membesarkan diri sendiri ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut. Kok gelap? Ini saya ambil dari independent.uk. Ini Times-nya London. Dia membahas violence more common in the Bible than the Quran. Text analysis reveal. Jadi ada text analysis membahas tiga kitab ini, Bang. Di sini dijelaskan bahwa dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam perjanjian baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun perjanjian lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan 5,3%. Jadi 5,3% perjanjian lama, perjanjian baru 2,8%. 8,1% isi biblos itu dan kehancuran. Sementara Islam itu nggak sampai seperempatnya. 2,1 itu dari teks ya. Abis itu di sini kita bisa lihat ada namanya buku Body Count. Di sini ada semua agama, anti, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal sama Cynic. Cynic itu Chinese. Nah, di buku ini ada semua data perang 2000 tahun terakhir. Kita bisa lihat perang apa, totalnya berapa. Jadi kalau kita baca nih, kita baca dikit aja. Eventnya, estimasi ke meninggalan, event type-nya sama agama pelaku. Ya. Di yang total di atas 10 juta, 2000 tahun terakhir ya. Kita lihat ya pelakunya. Christian, Islamic 1. Habis itu yang totalnya di bawah 2 juta, Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita sum up 2000 tahun terakhir, di buku ini dijelaskan bahwa ini death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Si paling kasih ternyata korbannya paling tinggi dari semua agama. Dan yang dituduh teroro itu nggak sampai 1/5-nya. Itu baru perang. Kalau perang kan ngelawan. Kalau ini genocide. Genocide ini orangnya nggak ngelawan. Ini simply pembantaian. Nah, begitu kita lihat sum up-nya, si paling kasih nih 10 kalinya lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Nah, ini fakta ya. Ini nggak bisa. Ini bukan opini, bukan menurut saya, bukan. Ini faktanya. Jadi agama yang abang pikir teroro, kekerasan ini apa segala macam,
justru korbannya paling sedikit dibanding si paling kasih. Ya Bang ya. Namun Bang, Dinda Jibril, sorry Bang Happy. Ya, ditampilkan lagi datanya dek, sekali lagi. Sekali lagi diperlihatkan data barusan. Dari awal. Oh, dari awal. Oke. Jadi di sini ada namanya body count. Soalnya banyak yang baru pakai ambil kacamata baca. Ada yang berdiri cepat dari kursinya untuk melihat, memperhatikan betul-betul. Ada yang tadinya baring-baring langsung duduk untuk menyaksikan ini. Serius katanya. Ya udah, diulang. Linknya jadi apa di sini Bang? Sekalian saya cari juga. Kalau nama bukunya Body Count yang ngeluarin University of Louisville, Universitas di Louisville di US. Louisville tulisannya. Body count ini dia melihat perang atau korban perang itu dari semua ajaran, anti-theist, Buddhist, Christian, Indic ini India, Nepal, Islamic, Middle Eastern, Primal Indigenous ini yang kesukuan, Scenic ini Chinese. Nah, mereka mencatat semua perang yang terdaftar 2000 tahun terakhir dari tahun jebot sampai tahun 2008. Nah, di sini ada eventnya, ada total estimate kematiannya, jenisnya, sama agama pelaku. Ya, di sini dari yang plus 10 juta, korbannya di atas 10 juta, habis itu di atas 500.000, di atas 250.000 dan seterusnya. Ini kita baca yang paling gede aja. Dari agamanya ya, Christian, Islamic. Habis itu yang korbannya 2 juta, Christian, Islamic. Nah, begitu di sum up dari semua perang ini, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai 2008. Christian 177.941.750.000 perkiraannya. Sementara Islamic yang paling kecil dibandingin mungkin Buddha, ya, karena dia nggak sebanyak Islam juga. Tapi tetap hampir berapa? 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, 4 lah. Abis itu perang berarti ada yang lawan, orang berlawanan. Nah, kalau ini genocide, ini pembantaian, ini yang dibunuh nggak ngelawan. Di sini kita langsung ke summary-nya kayak tadi. Si paling kasih, ini Islam 3.900.000. Si paling kasih itu hampir 9 kalinya, hampir 10 kalinya. Nah, kalau di pie chart-nya, pembantaian 2000 tahun terakhir, justru yang dituduh teror yang paling kecil. Si paling kasih justru ini kalau pemilihan presiden udah 1 putaran ini. Jadi narasi Islam itu agama ini itu ya sekarang simpelnya gini aja Bang. Di mana satu negara di 2000 tahun atau sepanjang sejarah di mana negara yang mayoritasnya Islam melakukan invasi. Bisa nggak Bang sebutin satu aja? kalau yang terjadi di Timur Tengah, yang Oman sama itu sesama, bukan melakukan invasi kayak penjajahan. Itu sesama, itu perang internal, nggak ada masalah itu. Invasi Bang, invasi. Iya ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Yes. Dari situ aja kan faktanya udah jelas kan. Namun Bang, ada paham Islam yang menurut saya yang seperti bom Bali itu masih ada. Islam yang radikal. Sekarang gini Bang. Abang tahu nggak total Katolik di dunia ini ada berapa? Kurang tahu tuh Bang. Ada 1,4 miliar. Yeah. Abang tahu nggak Protestan totalnya ada berapa? Populasinya 800 juta. Islam, abang tahu nggak populasinya ada berapa? Berapa tuh? 1,9 miliar. Jadi kalau Katolik dan Protestan dipisah,
Islam itu lebih mayoritas daripada kalian semua. Tapi Abang percaya nggak kalau semua Islam menerapkan yang abang pikir kami ini bom Bali dan segala macam, kira-kira dunia ini masih ada nggak bang dengan 1,9 miliar yang berpikir seperti itu? Ya sudah hancur sih, cuman maksud saya. Jadi gini bang, kita nggak bisa. Gitu. Ya iya itu ini poinnya, ini poin saya. Abang nggak bisa menjudge 1,9 miliar Muslim oleh kejadian 1-2 dari yang kurang dari 1% yang punya pemahaman seperti itu. Itu sama aja saya melihat kalau Kristen itu penjajah, Kristen itu invasi, setiap 5 tahun pasti ada perang dan seterusnya. Saya nggak bisa menjudge agama abang dari yang 1% itu bang. Paham nggak? Dan bom Bali itu udah hampir 14 tahun yang lalu bang. Jadi kayak lebih banyak anggota ekstremis Kristen di Amerika yang ngebom rumah sakit adopsi karena rumah sakit aborsi. Itu abang tahu nggak? Kristen ngebom rumah sakit adopsi aborsi karena mereka nggak suka aborsi. Tahu? Yang paling parah sih ya menurut saya yang Tanzania itu yang menembak orang-orang Muslim di masjid. Terlalu jauh deh. Ya sudah. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge satu agama berdasarkan kurang yang dari 1% itu kan bang? Iya benar. Ya sudah. Namun begini berarti ya bang, Islam pun Bang Jibril di apa namanya bahasanya takutnya kena ini Bang Jibril. Iya. Ampun. Bahasanya diperhalus diksinya. Berarti tidak membenarkan. Kami mengecam bang. Begitu kejadian yang di Bali itu, umat Islamnya sendiri mengkecam. Oke. Kami sendiri membenci. Kenapa bang? Karena kalau kami membunuh satu orang yang tidak bersalah itu sama aja kami membunuh seluruh umat manusia, dan itu ada di Al-Quran. Siap. Nggak boleh. Silakan disambung bang Zuma. Kalau saya perhatikan Bang Happy ini kok sepertinya pandai berbahasa tapi masih kerdil dalam berpikir. Kalau memandang seseorang itu dinisbahkan kepada agamanya, nggak boleh kayak begitu. Itu namanya pikiran kerdil. Bukan gitu bang, itu kan saya terdoktrin dari ajaran saya terdahulu. Jadi kan saya mempelajari Islam ini di akhir karena saya terdoktrin bahwa ajaran Islam seperti itu. Jadi doktrin dan media. Ya, bukannya saya kerdil, namun saya kan dari kecil agamanya yang sebelah itu. Iya, abang pakai kacamata kuda, paham. Iya, jadi bukannya saya kerdil seperti itu. Dan juga harus saya sampaikan bahwa memang ada tindakan seperti itu bukan karena oknum, tapi karena agamanya memang. Ada. Coba baca Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lah kalau orang tidak mau jadi muridmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya, baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Lah kalau tidak mau dibaptis, nah solusinya yaitu tadi. Makanya Rusuli Lubis melakukan cara apapun kemudian untuk mengkristenkan orang. Makanya orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan kopiah, masih menggunakan baju koko untuk kemana-mana, menggunakan istilah Al-Quran untuk kemana-mana untuk melakukan penjajahan secara akidah. Jadi memang ada agama yang oknumnya ini adalah cerminan dari agamanya. Seperti itu. Ya. Silakan dilanjut. Ya saya juga izin ya kalau misalkan saya masuk room Kristen dan bilang saya Muslim, mohon maaf karena saya ingin mempertanyakan apa yang menurut saya salah di agama mereka. Saya protes bang, lain kali nggak boleh begitu. Oh nggak boleh. Berarti nggak boleh saya kalau ditanya. Tadinya saya ingin pakai aja bendera baju Anda saja gitu. Gak usah malu-malu. Agnostik bang. Iya pakai itu aja nggak apa-apa. Tapi itu menarik tuh bang, yang Bang Zuma bilang. Itu memang bisa dilihat dari ajarannya. Itu datanya begitu loh bang. Datanya itu menyatakan seperti itu loh.
Kadang penyebutan sebagai agnostik itu hanya sebagai kamuflase ya. Kadang ya teman-teman. Kadang mereka mengatakan dirinya agnostik itu sebagai kamuflase aja, nyamar-nyamar gitu. Tapi semoga Anda ini enggak ya. Saya enggak Bu. Buat apa kalau saya menyamar-nyamar? Saya mungkin udah menentang keras di sini dong. Saya kan bertanya dan saya juga mengambil apa jawabannya. Kalau gitu saya izin. Kalau gitu saya tes dulu, kenapa Anda tidak percaya lagi Kristen? Satu, konsep ketuhanan. Jujur, itu saya sudah beberapa pendeta saya tanya, membingungkan. Meskipun ada beberapa yang masuk dalam ininya seperti itu. Konsep ketuhanan, terus konsep perpajakannya, terus cara ibadahnya, itu saja sih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Immanuel. Atau ada tanggapan nggak dari Bang Penatua, Bang Oboy? Kasih kesempatan dulu ya, Bang Jibril. Mungkin saya dengar dulu sebentar, Bang. Ya, jadi untuk happy, entar dulu. Untuk happy live udah cukup banyak Mak? Iya, saya hanya melihat adanya ketulusan dari saudara kita ini untuk belajar Islam. Jadi esok hari ketika saudara belum bersyahadat kemudian lalu kemudian masuk ke komal Kristen, katakan saja agnostik, tetapi saya berasal dari Kristen, tetapi saya lebih cenderung ke Islam daripada ke Kristen. Tidak apa-apa, sampaikan aja kayak begitu. Kepada orang asli komal Kristen. Iya. Gak apa-apa, supaya nanti ketika sahabat ini ditanya tentang Islam, ya ada pertanggungjawaban. Ya memang saya belum Islam, tapi saya sedang belajar tentang Islam. Dan Islam saya lihat lebih rasional, lebih manusiawi daripada agama saya sebelumnya. Bilang aja kayak gitu, gak apa-apa. Yaudah, saya pamit ya. Terima kasih ya semuanya atas terus jawaban-jawabannya. Terima kasih. Kalau mereka kecewa Anda meninggalkan Kristen, ya suruh jelasin dong. Bahwa ya konsep ketuhanannya bagaimana sih, perpuluhannya gimana sih. Ya kalau mereka menjelaskan dengan baik, ya silakan kembali ke Kristen, nggak apa-apa. Siap. Aman kok Bang Juma gitu ya. Ya nggak mungkin lah orang kalau sudah ragu di Kristen akan kembali ke Kristen. Karena happy jangan kemana-mana. Karena otak yang diserang ini adalah otak yang diserang. Kalau otak itu kemudian sudah menggapai tempat kedudukannya sebagai kodrat tertinggi dalam kemanusiaan, maka otak ini akan bekerja dengan sendirinya, bahwasanya apa yang tadinya dikatakan hitam akan tetap hitam, kecuali muncul rasa kemunafikan di situ. Jadi kalau ada orang yang sudah menemukan kebenaran Islam dan menemukan kesalahan di agama sebelumnya, tetapi masih memilih agamanya, berarti di situ ada muncul kemunafikan. Tapi yang saya lihat selama ini teman-teman yang agnostik itu menghabiskan waktu untuk belajar hingga sampai kepada titik mu'allaf. Alhamdulillah justru mereka itu nanti Islamnya kuat. Saya rasa begitu, Bang. Ya, Bang Happy jangan kemana-mana, mumpung ada Bang Jibril nanti ikut belajar di sini, Bang Happy ya. Ya, berdasarkan kelanjutan sampai subuh tadi sama Kang Oboy alias Waodin. Ya, Waodin apa Kang Oboy aja di namanya nih, Kang. Kang Oboy lah. Kang Oboy. Beliau sampai subuh saya, jadi beliau ingin menyambung sama Bang Juma dengan topik apa yang Anda tawarkan, Bang? Kang? Ya, yang kita bahas tadi malam saja, perbedaan ini sebenarnya Pak Boy, yang tadi malam itu kenapa kitab suci harus direvisi? Apakah itu bisa dikatakan suci itu? Nah, ini menarik nih. Oke, itu Guru Nda. Gimana nanti? Oke. Jadi gini Bang Juma, pertanyaan dari Bang Andi tadi malam itu, masa ada kitab suci direvisi? Maka saya coba membuka sebuah tabir yang mungkin kita bukan lupa ya, tapi sebagai manusia untuk mencari hal yang benar itu memang kewajiban kita. Tuhan Sang Pencipta itu menurunkan Nabi dan Rasulnya hingga sampai 2500 bertahap, sampai akhirnya ada kejadian
Kalau di Alkitab ini ada air bah, Nabi Nuh, semuanya hilang. Nah, saya bicara ke Bang Handi, berarti ada sistem yang dibangun oleh Sang Pencipta yang renew untuk mencapai ke titik sebenarnya. Jadi mungkin begitu juga kitab-kitab ini, apalagi yang menulis adalah manusia. Saya berbicara ini di kitab saya ya, karena dicetak manusia, ada kesalahan tulis segala macam. Ini bisa saya tolerir itu. Jadi materinya kira-kira tanggapan Bang Juma tentang bagaimana Sang Pencipta menurunkan messengernya agar memberi ilmu kepada umat manusia untuk mempercayai yang halik itu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan abang kita ini ya, di dalam Al-Quran seperti yang sering saya sampaikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka para nabi, penyampai firman, kemudian diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan ketetapan-ketetapan berupa kitab. Dan kemudian Allah turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, cakupan misinya itu luas dan ruang waktu yang digunakan kemudian lebih lama hingga pengajarannya harus sampai kepada titik penghujung kehidupan di atas muka bumi. Berbeda dengan ajaran para nabi, Nabi Musa hanya pada masanya dan kaumnya. Kemudian Nabi Isa hanya pada masanya dan kaumnya. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW, ajarannya kemudian, apa yang diturunkan kemudian kepadanya itu merupakan sesuatu kaidah yang harus sampai kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, itulah yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga kitab yang diterima oleh Rasulullah itu mendapatkan sertifikat spesial dari Allah, di mana Allah yang mewahyukan, Allah juga yang menjaga Al-Quran ini, sehingga tak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa kemudian memalingkan Al-Quran dari aslinya. Sehingga 1400 tahun sudah Al-Quran masih terjaga. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Musa, kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Isa, tapi tak pernah lagi kita akan pernah bisa lihat itu. Tetapi kalau kitabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapapun bisa melihat. Masih ada tertoreh kemudian di tengah-tengah kita. Nah, saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Siap, Bang Juma. Yang saya pertanyakan tadi proses, Bang. Jadi ini mohon maaf, kalaulah kesempurnaan dari awal itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu hak prerogatif Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa ada dari mulai Adam, terus nabi-nabi berikutnya, sampai di Nabi Nuh, sampai air bah semuanya dimusnahkan. Hanya Nabi Nuh yang disuruh diperintahkan untuk membangun bahtera. Karena Sang Maha Pencipta akan memusnahkan mereka yang dajjal tersebut, yang mereka menyembah berhala. Sudah tidak bisa diatur, intinya seperti itu. Nah, korelasinya dengan adanya, kenapa ada kitab suci seperti Alkitab, ada revisi yang tadinya saya tahu waktu kecil itu adalah bahasa di Bible, itu adalah Jehovah Debata kalau di Sumatera Utara, terus tiba-tiba sekarang ada Allah Bapa. Kan ini yang menjadi gimmick yang membuat seolah-olah ada pencomotan. Nah,
Yang saya mau tanya tadi, apakah sang pencipta itu membangun sebuah sistem ini juga dia ada rinyum gitu loh Bang Juma. Akhirnya sampai ke titik yang Nabi Isa dan Rasul Nabi Muhammad itu. Kalaupun kesempurnaan diinginkan oleh sang pencipta yang maha kuasa tersebut, yang kita sebut Allah itu, dari awal bisa saja tidak akan ada terjadi begitu banyak polemik. Itu Bang Juma menanggapi sampai 2500 itu sampai ke titik ini, maksud saya berarti ada tahapan sang pencipta itu membentuk manusia yang kita dianggap sempurna ini menjadi benar-benar percaya dan turut tunduk kepada yang maha kuasa itu. Begitu Bang Juma. Terima kasih. Iya. Kalau saudara mencermati apa yang disampaikan tadi, bahwasanya ketika Allah menurunkan wahyu atau berupa ketetapan kitab-kitab kepada para nabi, di situ tidak ada jaminan kemudian untuk menjaga keutuhan apa yang menjadi ketetapan Allah selayaknya Al-Quran. Kenapa demikian? Satu, ketika kemudian kitab datang kepada Nabi Musa, kitab itu cakupannya kemudian peruntukannya hanya kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Merusaknya pun, daya rusaknya pun kemudian ketika ada pembangkang di antara mereka itu kecil. Karena memang cakupan daripada hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Yakub, dalam hal ini Bani Israel. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, seperti misalnya mereka membangkang, tegar tengkuk dan seterusnya, ya bisa jadi mereka merusak kitab yang datang kepada mereka, karena Allah tidak menjamin kepada mereka kemudian bahwa akulah yang menjaga kitab Tauratku itu, aku juga yang akan melestarikannya. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada jaminan Allah. Ketika kemudian Al-Quran ini datang dengan seperangkat aturan yang ada di dalamnya, Allah menjaga. Sekuat apapun kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin merusak Al-Quran, atau orang di luar daripada Islam ingin merusak Al-Quran, tidak akan pernah bisa, karena itu sudah dijamin oleh yang menciptakan, dijamin oleh yang mewahyukan. Sedangkan yang terjadi kemudian, informasi yang muncul belakangan, Al-Quran menguraikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka yang buta huruf ini, celakalah mereka yang hanya menduga-duga dan hanya berangan-angan ini. Mereka menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah, padahal itu adalah buat tangan mereka sendiri. Inilah yang dimaksud, bahwa ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab yang tadinya memegang Taurat, yang tadinya memegang Zabur, yang tadinya memegang Injil, saatnya sekarang kalian menuju kepada keselamatan dengan mengikuti utusanku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan membawa pedoman Al-Quranul Karim. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga pedoman atau kitab-kitab terdahulu tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Hubungan kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa lagi kita pakai kitab-kitab itu. Kenapa? Karena sudah tercemar. Tak ada lagi kemudian yang asli, yang ori dari pembawanya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Daud. Tapi kalau Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian boleh meninggalkan dunia ini, tetapi kitab yang dibawa, yang dinusulkan kemudian oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq."
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ketika kitab ini diwahyukan kemudian, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini meskipun seluruh manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena terjaga.